Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, sidang perdana donatur berakhir dengan ricuh. Namun, apa yang terjadi? Perdebatan sengit antara kuasa hukum donatur dan kuasa hukum Agus tak bisa dielakkan. Sampai-sampai Farhad Abbas ngamuk-ngamuk, bentak-bentak hakim gak karuan. Nah, penasaran seperti apa videonya? Tolong disimak sampai selesai dan jangan di skip. Nah, oke guys, let's go. Opini seolah-olah ini adalah mewakili semua donasi, sehingga tiba-tiba mereka melakukan satu podcast, uangnya setuju gitu, padahal bukan perlu. Makanya kami merasa perlu, walaupun yang mulai memandang ini kita belum ada jawaban, tapi kenapa kami meminta surat kuasa itu diperjelas, apakah mereka dapat kuasa dari 2 orang atau 500 orang. Nah, karena ini perkara ini tidak sampai sini yang mulia, itu menurut kami sekiranya yang mulia bisa memberikan surat kuasa. Kalau kita sudah mengerti bahwa kuasa mereka ini cuma dapat dari 2 orang yang mulia, 2 orang saja. Mereka mengaku polling, apakah di pengadilan ada dasar polling menjadi satu kuasa sebagai legitimasi dalam pencapaian gugatan ini? Itu yang kami pertanyakan, baik kuasa hukum Agus Salim maupun kuasa hukum daripada yayasan. Mungkin yang mulia bisa memberi catatan, karena tidak semudah ini aja mereka main-main, karena akibat gugatan mereka ini dan pernyataan mereka, uang kita itu habis 1,3 miliar. Uang itu berasal dari rekening Agus. Demikian ya. Kita tidak melibatkan jadi kami hari para pihak industri dan juga menyampaikan apa yang bahwa seseorang advokat itu kan mengajukan gugatan terhadap surat kuasa dan pencabutan pun secara aturan itu tujuan dari klaimnya dan atau seperti kawan kami bilang ada surat kuasa khusus untuk kalau perlu dihadirkan prinsipalnya yang mulia, dihadirkan 500 orang prinsipal, benar Bapak dan kuhapnya, kuhap perdatanya apakah pencabutannya ini udah bukan. Jadi saya harap kita hormati persidangan ini di majelis ya. Dan kepada majelis bukan hal-hal yang sifatnya dunia dengan acara kita. tapi yang jelas hari ini kalian cuma dapat keputusan Jangan dikait-kaitkan juga di medsos televisi. 500. Salah. Ketemu tadi luar kita. Saya tunjukin. Ya silakan aja ke 100 kan. Mau 2 orang mau berapa ratus? Silakan uang kita ya. Saya tungguan. Oke, siap ini. ya, baik majelis ya. saya yakin, saya percaya Kalau seperti akan ada di sini dan itu aja bagaimana aturannya ada itu aja. Karena ini satu ada undang-undang Itu juga uangnya digunakan Wawa itu. dibacakan lewat Islam biasanya 5 Februari. Boleh kami minta jabatan dipotong? keberatan yang majelis, keberatan yang majelis. Penjahat. Bukan kamu yang biasa jahat. Tanya. Adilan tidak usah. Sampai sama sekali. Urusan dunia kaya dengan dunia Baik majelis. ya saya sabar banget. Saya tahu dia halang-halangi. Kenapa saya dihalang-halangi? Kuasa penggugat hajat kepada
majelis. Baik, majelis. Ya, ada yang mimpi. Ya, inilah kita mari kita berhutang, mari kita Farhad belum kebagian tuh, makanya dia gitu tuh. ya. Kalau bisa nanti majelis yang marah dilaporkan, majelisnya marah. Nah, itulah ini yang jadi problem. Hakim itu bukan malaikat, satu manusia. Kalau nanti yang marah dilaporkan. Tapi mereka memang bukan marah-marah ya. Jangan ada mari kita kalau orang Islam kita istighfar. Ini nggak boleh foto, Pak. Kita udah belum foto berarti tuh. Jadi mau kita Farhad bagusnya di Rukia aja tuh. Rukia aja, Rukia. Rijal di Kuasanya majelis. Untuk keberatan. Itu kasihan itu nanti itu di channel itu. Istighfar terus aja. Bagus. ini harus ditektokin ke ini. Bang Dodi, Bang Parisman, mungkin seperti apa nih hasil sidang pada hari ini kan terlihat cukup tegang gitu, panas. cukup panas gitu. Mungkin seperti apa, Bang? Ya, jadi memang agenda hari ini sebetulnya pemeriksaan legal standing untuk para pihak yang kemarin yang hadir ya. Sementara kita ini kan udah hadir kemarin dan sudah diperiksa legal standingnya. Nah, dari pihak tergugat yang kemarin yang hadir itu memaksa untuk kita kembali juga diperiksa administratif legal standing kita, gitu kan. Dan di sana kita keberatan karena akhirnya kembali mundur ke belakang kan. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya pengajuan pencabutan perkara atas hal ini, ya kan. Nah, para pihak tergugat ini semuanya ini merasa keberatan dengan apa yang mau kita lakukan. Saya juga nggak tahu kenapa, ya kan. Padahal jelas-jelas alasan dari pencabutan kita itu yang pertama adalah karena kemanusiaan, di mana kita tahu Agus ini kan udah selalu menjadi komoditi, ya kan, medsos, ya kan, secara kemanusiaan kan itu tak baik, gitu loh. Nah, yang kedua adalah modal itu nggak ada, mau ngapain lagi saya harus bersidang, itu siapa yang mau, apa yang mau dicari lagi, gitu loh. Nah, kok kemudian semuanya itu merasa kita ini mempermainkan, padahal kita ini sesama lawyer di sekolah S1 itu semua sama, pelajarannya sama, buku HAP ya kan, kirnya itu sama, hukum acaranya juga sama, gitu loh. Tapi kenapa kita dihambat, kita dilarang untuk mencabut, ya kan, bahwa hal ini kita lakukan sebelum adanya jawab menjawab, dan itu sah-sah aja dan nggak perlu surat kuasa khusus untuk mencabut perkara. Kenapa cuma jadi berargumentasi yang kita harus ada kuasa khusus, kita harus membuktikan dulu 570. Nah, kemarin udah saya bawa kan, kalian cuma tahu kan, saya bawa itu sampai tadi. Kalau memang mau lihat ya ayo kita janjian aja di luar, ya kan. Ini kan saya tahu maksudnya kenapa dia minta data-data donatur, karena mereka itu mau ancam nanti donatur itu, gitu loh. Nah, urusan ini udah selesai, kasus itu ditutup, ya kan, ngapain lagi, gitu loh. Itu silakan. Ya, memang kalau kita melihat proses persidangan hari ini sedikit agak berbeda karena kondisi tensi yang naik, ya. Tapi kita sangat menghormati semua sikap yang terjadi di meja persidangan. Hanya satu, memang kita harus menghargai proses persidangan dengan baik, selayaknya bagaimana kita seorang penegak hukum.
tentu ada mekanisme yang bisa ditempuh secara normatif. Bagaimana mekanisme persidangan? Ada tahapan-tahapan. Ya. Tahapan hari ini kita melakukan pemeriksaan ulang kembali setelah melakukan pemeriksaan di persidangan kemarin. Lantas, oleh karena hari ini kita melihat berdasarkan ya, kondisi di mana uang donasi yang menjadi objek sengketa sudah tidak ada lagi karena sudah digunakan oleh penerima manfaat di Rontodi NTT. Kami berpikir atas dasar kemanusiaan seperti apa yang saya sampaikan di dalam pencabutan kuasa. Memang menurut hemat saya sesuai dengan apa yang telah dibicarakan oleh Kementerian, sebaiknya memang Agus itu harus mendapatkan pengobatan secara prioritas. Ya, ini dari segi kemanusiaan. Lantas, namun oleh karena keputusan lain, sehingga itu digunakan kepada penerima manfaat lain. Sehingga kami dapat merasakan betapa Agus akhirnya tidak mendapatkan bagaimana yang menjadi haknya untuk pengobatan. Terlepas masalah ada sisa dan lain-lain, itu menurut hemat saya seharusnya bisa dibicarakan dengan kuasa hukum daripada Agus. Hanya yang mendasari akhirnya kami mencabut tentu didorong oleh rasa kemanusiaan dan naluri. Sekarang Agus saja sudah menjadi kecewa dan menjadi korban akibat daripada uang ini sudah tidak ada. Menurut bagaimana perasaan yang bersangkutan sebagai penerima hak yang seharusnya menurut keterangan yang disampaikan di media. Namun akhirnya pada saat kita melihat yang bersangkutan harus kita lanjutkan di dalam persidangan, padahal secara kemanusiaan naluri saya itu tidak, atau kami itu tidak tega, maka ya sudahlah, lebih bagus kita cabut supaya tidak menjadi satu tekanan psikologis juga kepada Agus. Kalau memang ada hal-hal yang mau bisa dibicarakan, atau seperti apa yang telah disampaikan oleh teman-teman, bisa kok dimintakan tolong, atau mungkin ada sisa bantuan donasi dan lain-lain, kita berikan. Artinya apa? Kalau kita bertujuan untuk membantu Agus, kita masih bisa tempuh dengan cara yang lebih elegan, dengan menurunkan tensi. Tapi kalau kita berjuang dengan cara yang akhirnya saling menyerang, menimbulkan kemarahan-kemarahan, ini akhirnya muncul idealis masing-masing. Ini yang disayangkan, maka terjadi tadi di persidangan. Kita melihat begitu banyaknya perdebatan, akhirnya semacam persoalan personal. Padahal kita tidak memiliki persoalan personal secara pribadi kepada masing-masing kuasa hukum. Kan begitu ya? Kita hanya persoalan membela prinsipal. Namun demikian apa